Di sebuah desa yang makmur, di antara hamparan sawah hijau dan langit biru yang bersih, hiduplah seorang tuan tanah bernama Mahmudi. Ia memiliki banyak ladang yang luasnya terbentang sejauh mata memandang. Tanah itu subur, dan siapapun yang menanam di atasnya akan memperoleh hasil yang melimpah. Namun, sayangnya, kekayaan tidak selalu diiringi dengan kebaikan hati. Mahmudi dikenal sebagai orang yang sangat pelit. Setiap tahun ia menaikkan harga sewa ladang tanpa belas kasih terhadap para petani yang bergantung hidup dari tanahnya. Pagi itu, di tengah terik matahari, suara amarah terdengar dari tepi ladang. Para petani berkumpul dengan wajah cemas. Mereka baru saja mendengar pengumuman bahwa harga sewa ladang akan dinaikkan 2 kali lipat. Jika tidak setuju, kata Mahmudi dengan nada tinggi, kalian bisa meninggalkan ladang ini sekarang juga. Para petani terdiam. Tak ada yang berani membantah. Mereka tahu bahwa seluruh tanah di desa itu milik tuan tanah yang sama. Jika pergi, mereka tak lagi punya tempat untuk bercocok tanam. Hanya ada 2 pilihan, menuruti kehendak yang zalim, atau kehilangan sumber kehidupan. Di sudut pertemuan itu, seorang petani tua menunduk dalam diam. Ia berkata lirih kepada anaknya, "Kita harus bersabar, Nak. Tak semua manusia bisa segera sadar dari kesalahannya. Mungkin, suatu hari nanti, hati tuan itu akan dilunakkan oleh Allah." Namun bagi sebagian orang, kesabaran memiliki batas. Kabar tentang ketamakan Mahmudi segera menyebar, menembus batas desa hingga sampai ke telinga seseorang yang dikenal karena kecerdikan dan keimanannya, Abu Nawas. Abu Nawas tinggal di desa sebelah, di rumah sederhana yang dipenuhi dengan tawa dan ketenangan. Meskipun hidupnya tidak berlimpah harta, ia memiliki kekayaan lain yang jauh lebih bernilai, akal yang tajam dan hati yang lembut. Ia sering membantu orang-orang yang kesulitan, bukan dengan kekuatan atau uang, melainkan dengan hikmah dan kebijaksanaan. Suatu sore, seorang tetangga datang tergesa-gesa ke rumahnya. "Wahai Abu Nawas," katanya, "ada kabar yang perlu engkau dengar. Di desa sebelah, Tuan Mahmudi menaikkan sewa ladang seenaknya. Para petani tak sanggup membayar, tapi takut diusir. Mereka sangat menderita." Abu Nawas terdiam sesaat. Ia menatap jauh keluar jendela, melihat sinar matahari sore yang mulai condong. Jika seseorang menggunakan kekayaannya untuk menindas, maka Allah akan datangkan pelajaran yang membuatnya sadar, ucapnya tenang. Mungkin inilah saatnya memberi pengajaran yang lembut agar dia mengenal batas kebenaran. Keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi beberapa petani yang menjadi korban keserakahan itu. Mereka duduk di bawah pohon besar di tepi sungai. Wajah mereka kusam, penuh kekhawatiran. Abu Nawas mendengarkan keluh kesah mereka dengan sabar. Setelah semua bercerita, ia menatap mereka satu persatu dan berkata, "Janganlah kita membalas keburukan dengan kemarahan. Biarkan kebijaksanaan yang berbicara." Manusia sering lupa bahwa keadilan Tuhan tidak selalu datang dengan kekuatan tangan, tapi dengan kelembutan yang menyingkap kebenaran. Sore itu, Abu Nawas menatap langit yang mulai memerah. Ia memikirkan cara agar hati Tuan Mahmudi bisa tersentuh. Ia tak berniat mempermalukannya, hanya ingin menanamkan pelajaran agar kesombongan itu luruh dengan kesadaran. Orang yang tamak, katanya perlahan, seringkali bisa diajak berpikir hanya dengan caranya sendiri. Maka kita harus menuntunnya ke arah kebenaran dengan jalan yang ia pahami. Beberapa hari kemudian, berita aneh mulai beredar di desa. Konon, Abu Nawas dikenal sering mengembalikan barang pinjaman dengan jumlah lebih banyak dari yang ia pinjam. Orang-orang mulai berbicara, Abu Nawas itu luar biasa. Apapun yang dipinjamnya bisa beranak. Cerita itu menyebar cepat, bahkan sampai ke telinga Tuan Mahmudi. Pada awalnya, Mahmudi tidak percaya. Ia tahu Abu Nawas terkenal cerdas, dan baginya, cerita seperti itu hanyalah hayalan. "Mana mungkin barang bisa beranak," katanya sinis kepada salah satu bawahannya.
Namun rasa ingin tahu dan keserakahan sering berjalan beriringan. Ia menjadi penasaran. Bagaimana jika memang benar? Bagaimana jika ia bisa memperoleh keuntungan dari keajaiban itu? Beberapa hari kemudian, ketika ia duduk di beranda rumah besarnya, seorang pria berpakaian sederhana datang menghampiri. Dengan langkah tenang dan senyum sopan, Abu Nawas berdiri di hadapan tuan tanah itu. "Assalamualaikum, Tuan Mahmudi," ucapnya dengan hormat. Mahmudi menatap heran. "Abu Nawas, apa yang membawamu kemari?" "Saya ingin meminjam 3 butir telur, Tuan. Istri saya tak punya lauk untuk makan malam." Mahmudi tertawa kecil. Dalam hatinya ia berkata, "Jadi inilah orang yang katanya bisa membuat barang beranak?" Dengan cepat, ia memerintahkan pembantunya untuk mengambil 3 butir telur dan menyerahkannya pada Abu Nawas. "Ambillah," katanya dengan nada sinis, "semoga kau bisa mengembalikannya lebih banyak nanti." Abu Nawas hanya tersenyum, menunduk sopan, lalu pulang membawa 3 butir telur itu. Hari berganti. Seminggu kemudian, Abu Nawas datang kembali ke rumah tuan tanah itu. Ia membawa sebuah kantong kecil. Dengan penuh hormat ia berkata, "Ini, Tuan. Telur yang dulu saya pinjam telah saya kembalikan bersama anak-anaknya." Mahmudi membuka kantong itu dan terkejut. Di dalamnya ada 5 butir telur. "Mengapa bisa lebih banyak?" tanyanya heran. Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Karena telur itu beranak, Tuan. Allah memberkati apapun yang kita jaga dengan baik." Mahmudi terdiam. Antara percaya dan tidak, tapi ia terlalu terpesona dengan kemungkinan bahwa hal itu benar. Ia memandangi Abu Nawas yang berjalan pergi dengan langkah ringan. Dalam hatinya tumbuh rasa kagum yang bercampur tamak. Jika telur saja bisa beranak, bagaimana dengan ayam, atau bahkan sesuatu yang lebih berharga? Malam itu, Mahmudi duduk di kamarnya sambil menatap lilin yang perlahan habis terbakar. Ia berpikir keras. "Jika Abu Nawas meminjam ayam dariku, mungkinkah ayam itu beranak juga?" gumamnya. Rasa penasaran berubah menjadi keinginan yang besar untuk membuktikannya. Keesokan harinya, keinginannya terkabul. Abu Nawas kembali datang, kali ini dengan permintaan baru. "Tuan," katanya lembut, "saya ingin meminjam seekor ayam untuk istri saya. Ia ingin membuat sup agar anak-anak kami tidak bosan dengan makanan sederhana." Mahmudi hampir tak bisa menahan senyumnya. Tentu saja," jawabnya cepat. "Ambillah 1 ayam terbaik dari kandangku." Abu Nawas menerima ayam itu dengan hati-hati, lalu berpamitan pulang. Dan seperti sebelumnya, beberapa hari kemudian ia datang kembali, membawa 2 ekor ayam di dalam keranjang. "Apakah ayam ini juga beranak?" tanya Mahmudi penuh semangat. "Benar, Tuan. Tapi kali ini hanya 1 anak saja," jawab Abu Nawas sambil menunduk sopan. Mahmudi tertawa puas. Ia benar-benar percaya bahwa Abu Nawas memiliki keberkahan luar biasa. Hatinya mulai diliputi rencana besar. Jika ayam bisa beranak, pikirnya, bagaimana jika yang kupinjamkan nanti sesuatu yang lebih berharga? Bukankah hasilnya akan lebih besar? Ia belum tahu bahwa keserakahan itu sedang menuntunnya pada pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan.